Kemenangan Oscar Piastri di Baku memang sangat epik dan menjadi salah satu cerita indah bagi McLaren di musim 2024. Tapi kemenangan tersebut sedikit menjadi kontroversi karena apa yang menjadi perbincangan hangat selama 1 bulan terakhir. Seperti yang kita tahu, topik flexi-wing menjadi bahan perbincangan hangat dalam 1 bulan terakhir dengan dugaan jika McLaren dan Mercedes memakai trik tersebut di mobilnya. Dan kemenangan Piastri kemarin sekaligus mengekspos trik flexi-wing yang dilakukan McLaren untuk mendongkrak performa mobil di lurusan sirkuit Baku. Pekan lalu kami sudah membahas sedikit soal flexi-wing yang dipakai McLaren dan Mercedes, serta seperti apa protes yang dilakukan Ferrari dan Red Bull. Namun ternyata, flexi-wing di mobil McLaren jauh lebih kompleks daripada sebesar mengatur kelenturan di sayap depan karena mereka juga menerapkan trik yang sama di sayap belakang. Eksploitasi kelenturan sayap belakang itu sangat terlihat di sirkuit Baku yang memiliki lurusan panjang, di mana rear wing McLaren terlihat merupakan yang paling elastis dari Red Bull ataupun Ferrari. Tapi yang membuat heboh bukan cuma flexi wingnya, namun dampak yang ditimbulkan dari sayap belakang yang elastis tersebut ternyata bisa membuat efek mini DRS di mobil McLaren. Terlihat ketika sayap belakangnya alami flexing karena tekanan angin, flap bagian atas di area pinggir sedikit terbuka, dan inilah yang disebut sebagai mini DRS. Flap yang sedikit terbuka berpotensi memberikan tambahan performa di lurusan karena bisa mengurangi drag dan memaksimalkan top speed yang dihasilkan, terutama ketika Piastri menahan laju Leclerc untuk raih kemenangan di Baku kemarin. Itulah yang jadi perbincangan hangat, menjadikan kemenangan Piastri sedikit dibumbui oleh kontroversial perihal legalitas sayap belakang McLaren. Dan uniknya lagi, trik McLaren tersebut dibongkar oleh netizen di Twitter atau X lewat onboard yang ada di broadcast F1. Sekarang pertanyaan terbesarnya, apakah sayap belakang MCL30A tersebut legal dan akankah FIA bertindak? Kami sudah jelaskan di video pekan lalu jika flexi-wing adalah masalah yang selalu ada di F1 selama bertahun-tahun dan jadi isu musiman. FIA selalu mencoba untuk mencegah isu ini keluar lagi, tapi sekeras apapun mereka memperketat aturannya, flexi-wing akan terus ada dan selalu dimainkan oleh tim-tim F1, entah untuk kepentingannya sendiri atau untuk menjegal rivalnya. Itu karena regulasi soal fleksibilitas sayap memang mustahil untuk dipatuhi 100%. Secara natural front wing ataupun rear wing pasti akan alami deflect karena tekanan dari angin serta kecepatan mobil F1 yang tinggi. Selain itu, tim sudah pasti tergoda untuk mengeksploitasi fleksibilitas sayap karena keuntungan yang bisa diambil lumayan besar, apalagi di era ground effect. Meskipun FIA selalu merevisi regulasinya dengan tes beban yang semakin ketat, tapi engineer-engineer di F1 selalu bisa menemukan cara supaya sayap di mobilnya bisa lolos tes, tapi tetap bisa flexing ketika terkena tekanan angin. Dua kelemahan terbesar dari regulasi ini adalah pemeriksaan FIA masih memakai tes beban yang bersifat statis dan cuma bisa memberikan tekanan maksimal sebesar 100 kg saja karena hanya menguji kekuatan struktur dari sayap untuk memastikan faktor safety. Sedangkan tekanan yang diterima sayap mobil F1 ketika melaju di trek bisa berkali-kali lipat lebih besar dan inilah yang dimanfaatkan oleh tim. FIA juga tak bisa menerapkan tes dengan beban yang lebih besar karena keterbatasan logistik yang bakal sangat kompleks. Kelemahan kedua adalah tentu angin itu sendiri, karena beban statis dengan beban yang dihasilkan dari angin tentu berbeda, dan tim memanfaatkan elastisitas dari aliran angin untuk hasilkan sayap yang bisa flexing. Jadi mobil McLaren tak bisa dikatakan ilegal, karena mereka lolos tes beban yang diberikan FIA dan memanfaatkan celah atau kelemahan dari regulasi itu sendiri. Atau dengan kata lain, McLaren cerdik karena bisa membuat sayap yang tetap lentur meski regulasinya sudah sangat ketat. Dan sebenarnya kita juga tidak perlu kaget dengan isu flexi-wing yang kembali dimainkan karena dalam 4 tahun terakhir memang banyak tim yang mengeksploitasi, terutama tim besar seperti Mercedes, Red Bull, Ferrari, dan McLaren di 2024. Flexi-wing itu satu hal dan kami yakin semua tim pasti ada waktunya akan memanfaatkan ini karena memang banyak celah abu-abu di regulasinya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah flap DRS yang bisa terbuka karena efek dari flexi-wing, maka itu sudah kasus yang berbeda dan lebih serius. Itu karena regulasi soal flap DRS sangat ketat dan sangat sensitif bagi tim untuk berani mengeksploitasinya, serta efek yang ditimbulkan tentu cukup berpengaruh ke performa mobil. Legalitas trik mini DRS dari McLaren dipertanyakan, setidaknya oleh publik karena netizen lah yang pertama kali membongkar trik tersebut.
Jika kita lihat di regulasi soal DRS, jelas dikatakan kalau elemen flap paling atas hanya bisa diatur buka tutupnya secara manual oleh input pembalap atau diatur oleh sistem tersendiri di dalam mobil. Atau bisa dikatakan flap DRS harus dioperasikan secara aktif. Yang terjadi di trik mini DRS McLaren adalah flap atasnya terbuka secara sendirinya karena efek dari tekanan angin atau terbuka secara pasif yang jelas berlawanan dengan maksud dari regulasi tersebut. Lalu kedua, jarak antara bukaan flap DRS dengan main plane di sayap belakang minimal adalah 10 mm dan maksimal 85 mm. Pertanyaannya, apakah flap yang terbuka di mobil McLaren kurang dari 10 mm atau lebih dari 10 mm? Karena jika lebih dari 10 mm, maka itu sudah bisa dikategorikan sebagai DRS dan memiliki efek untuk mengurangi drag di lurusan. Otomatis, tentunya ini berlawanan dengan regulasi. Kami masih belum begitu tahu persis seperti apa implementasi atau interpretasi McLaren soal dua regulasi tersebut. Tapi jika dilihat secara mentah dari bukti-bukti dari kamera onboard, trik mini DRS McLaren berpotensi melanggar aturan. Meskipun efeknya cukup kecil, tapi dengan faktor pembeda antar mobil di papan atas yang tipis, maka itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Piastri menahan Leclerc di lurusan sirkuit Baku. Leclerc meskipun sudah pakai DRS dan ERS full power, tapi tak mampu mengejar pembalap Australia tersebut dan mengklaim jika ia tak mengira McLaren bisa sekencang itu di lurusan. Tapi lagi-lagi kami tegaskan, kalau mobil MCL38 masih termasuk legal karena mereka bisa lolos dari semua tes yang diterapkan oleh FIA dan trik mini DRS adalah kecerdikan dari engineer yang bisa kepikiran untuk memanfaatkan kelenturan sayapnya secara maksimal. Sekarang, apakah FIA akan bertindak perihal trik McLaren tersebut? Tergantung siapa yang protes dan patut ditunggu bagaimana tim seperti Red Bull serta Ferrari bereaksi soal trik McLaren. Untuk flexi-wing, FIA sudah menerapkan beberapa pemeriksaan tambahan dengan pengawasan dengan kamera yang diperketat sejak GP Belgia. FIA akan mengambil data serta bukti dari rekaman kamera tersebut sampai GP Singapura sebelum memutuskan langkah apa yang akan diambil. Tapi trik mini DRS adalah kasus yang berbeda dan lebih sensitif dari flexi-wing karena batas-batas di regulasinya sudah sangat jelas mana yang harus dipatuhi dan mana yang tak boleh dilanggar. Jika FIA waras, seharusnya mereka tak perlu menunggu laporan untuk meluncurkan investigasi soal trik sayap belakang McLaren. Red Bull jadi tim yang lumayan vokal terhadap flexi-wing musim ini karena mereka pernah berurusan dengan hal yang sama pada musim 2021 dan FIA bertindak tegas yang memaksa mereka mengubah struktur sayap belakangnya. Apalagi trik mini DRS yang dipakai McLaren pada dasarnya mengambil konsep dari flexi rear wing di Red Bull 2021. Tahun lalu, Aston Martin jadi sasaran bagi FIA karena flexi wing dan performa mereka menurun setelah tes beban yang baru membuat tim mengubah struktur sayap depannya. Jika FIA adil, seharusnya hal yang sama juga diperlakukan musim ini, dan tes beban saja terbukti tidak cukup untuk menegaskan regulasi. Tapi F1 adalah permainan politik. Bisa saja ujungnya malah memperbolehkan McLaren memakai trik mini DRS-nya sampai akhir musim, karena sudah kehabisan waktu untuk menyuruh tim mengubah struktur sayap depannya. Sebagai gantinya, Red Bull dan Ferrari diperbolehkan memakai trik yang sama, dan barulah FIA melarang trik itu di 2025. Atau Red Bull bisa memakai kembali sistem rem asimetris yang gosipnya sempat mereka gunakan di awal musim sebelum ketahuan FIA. Hal yang sama juga pernah terjadi pada 2021, di mana Mercedes tiba-tiba memakai mesin yang kencang di akhir musim, dan Red Bull juga kembali memakai flexi-wing di sayap belakangnya. Barter politik inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Christian Horner, dan ia juga berencana untuk memakai trik yang sama seperti McLaren jika FIA memperbolehkannya. Permainan seperti ini sudah sangat biasa di F1, yang memang terkenal syarat akan politik. Yang jelas semakin mendekati akhir musim, Red Bull dan McLaren akan saling jegal satu sama lain. Apalagi posisinya sekarang, Red Bull baru saja dikudeta dari puncak klasemen dengan urgensi mengembalikan performa mobil makin besar. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.